Man ahya sunnati faqad ahbani wa man ahbani kana ma'nya fil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawin apa? Aku lagi أخرجه النعيم في الحلية عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أن الأنصار لما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله واطمأنت أنفسهم إلى دعوته فصدقوه وآمنوا به كانوا من أسباب الخير ووعدوه الموسم من العام القابل ورجعوا إلى قومهم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلينا رجلا من قبلك فيدعو الناس إلى كتاب الله فإنه أدنى أن يتبع وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعبا بن أمير رضي عنه أخا بني عبد الدار فنزل في بني غنم على أسد بن زرارة يحدثهم ويقص عليهم القرآن فلم يزل مصعب عند سعد بن معاذ يدعو ويهدي الله على يده حتى قل دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها ناس لا محالة وأسلم أشرافهم وأسلم عمرو بن الجمح وكسرت أصنامهم ورجع مصعب بن أمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بدعا مكرم وخرج الطبراني عن عروة مطولا. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus satu orang untuk dakwah kepada Allah dan mengajak mereka untuk taat kepada Rasulullah. Itu di antara bentuk dakwah. Jadi dakwah itu tidak mesti dalam satu jemaah. Jadi cerita juga Rasulullah mengirim hanya satu orang aja untuk dakwah kepada satu kaum. Rasulullah SAW mengutus Mus'ab radhiyallahu anhu ke Madinah Al-Munawwarah untuk mengajak mereka kepada Allah. Diriwayatkanlah Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah dari Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu, sungguhnya orang-orang Ansor ketika mereka mendengar dakwahnya Rasulullah, mendengar sabdanya Rasulullah, maka mereka pun menjadi yakin dan hati mereka menjadi lembut untuk mengikuti dakwah beliau, sehingga mereka membenarkan perkataannya Rasulullah dan mereka beriman kepada Rasulullah. Maka di antara inilah yang menjadi asbab kebaikan, dan mereka orang-orang Ansor berjanji akan maka setelah itu mereka kembali kepada kaum mereka, kembali ke Madinah. Kemudian mereka mengirim utusan kepada Rasulullah SAW. Mereka meminta untuk didatangkan seorang laki-laki dari sahabat engkau. Maksudnya minta satu orang sahabat yang mana dia berdakwah kepada kaum kami, yang mengajak kepada kitabullah. Sesungguhnya jika itu dilakukan akan mudah untuk mereka mengikut. Jadi itu awal ceritanya Rasulullah itu dakwah kepada orang-orang Madinah. Dakwah kepada orang Madinah, maka mereka pun menerima dakwah.
orang-orang Madinahnya saat dia ada di Mekah mendatangi Rasulullah. Maka mereka pun tertarik dengan agama Islam. Maka mereka pun berjanji, kami akan ke situ lagi, kami akan ke Mekah lagi di musim haji tahun depan. Maka ketika mereka kembali ke Madinah, ke kampungnya, mereka dipikir dakwah. Tapi kalau kami yang dakwah, kami itu kan baru masuk Islam juga. Kirimlah orang, sahabat engkau, seorang laki-laki yang membantu dakwah kami. Itulah dari itu juga lah para masyarakat mengajarkan kepada kita untuk meminta jamaah untuk didatangkan ke kampung kita. Dari itu juga diminta didatangkan orang yang bisa mengajak mereka. Kalau kita itu orang kampung hari-hari dan masa lalu kita kadang ada yang gelap juga. Dia juga sekarang terus mengajak baik. Didatangkanlah orang dari kampung luar yang tak kenal, walaupun orang itu pun basicnya loh tidak baik juga, tapi kan orang kampungnya tidak tahu. Seperti inilah, datangkanlah sahabat supaya mereka mudah untuk didakwahi. Maka Rasulullah SAW pun mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu, yaitu saudaranya Bani Abdiddar. Kemudian dia pun menginap di Bani Ghanam, di rumahnya As'ad ibnu Zurarah. Kemudian dia menceritakan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, dan Mus'ab pun tetap berada di rumah Sa'ad bin Mu'adz. Mus'ab mendakwahi mereka orang Ansor, sehingga Allah SWT memberi hidayah kepada mereka atas tangannya Mus'ab. Ini sebab Mus'ab banyak orang Ansor yang masuk Islam, orang Madinah yang masuk Islam, sehingga sangat sedikit sekali orang Ansor yang belum masuk Islam. Jadi hampir semua rumah orang Ansor sudah didatangi dan sebagian besar dari mereka sudah masuk Islam, kecuali sedikit saja yang belum masuk Islam. Bahkan pembesar orang Ansor pun sudah masuk Islam, di antaranya Amr bin Jam, sehingga mereka pun menghancurkan berhala-berhala mereka. Setelah itu Mus'ab bin Umair pulang dan melapor kepada Rasulullah. Kemudian Mus'ab setelah itu dipanggil Al-Mukri, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Karena di Madinah beliau diutus Rasulullah ya untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Satu orang pun walaupun tidak jamaah, sudah bisa menjadi asbab hidayah. Jadi tidak mesti keluar 3 hari baru dakwah. Nanti kalau 3 hari baru dakwah, 40 hari baru dakwah, sehingga ketika tidak ada jamaah, ada alasan saya tidak ada kawan untuk keluar, berhenti dakwah. Ada alasan. Jadi satu orang pun bisa dakwah, walaupun satu orang itu belum bisa keluar 3 hari, tetapi satu orang tetap masih bisa dakwah. Jadi yang wajib itu dakwah, bukan 3 hari. Kalau tidak ada kawan, tidak ada alasan untuk tidak dakwah. Bisa kita alasan tidak ada kawan untuk keluar, tapi tidak bisa alasan tidak ada kawan untuk dakwah. Tidak bisa. Jadi dakwah untuk berapa orang pun, dimanapun, kapanpun, tidak bisa. Kalau keluar 3 hari memang harus ada kawan. Itulah pentingnya kita untuk keluar 3 hari ya kita seorang yang kuat, kemudian kita ajak kawan-kawan kita untuk dakwah. Sebagaimana Rasulullah baru pertama kali diangkat menjadi Nabi dan Rasul sorangan. Siapa yang didatangi dulu? Sayyidina Abu Bakar, kawan akrabnya sebelum beliau diangkat jadi Nabi. Itu kalau merasa sayang sama kawan kita, ketika belum ada jamaah itu tasbih kawan, dia bukti sayang nanti kepada kawan kita. Semoga Allah SWT berperan kepada kita. Amin. Allah memberi kemudahan bagi kita. Amin. Amin.
شر الظالمين آمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك والسلام ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك ورسولك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين.